Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang paling sempurna di antara ciptaan Allah dan yang dicintai Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 571 Masehi. Kota Mekah merupakan tempat berdirinya Masjidil Haram, Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad berasal dari suku yang paling berpengaruh di Mekah, yaitu suku Quraisy. Keluarga Nabi Muhammad berasal dari cabang Quraisy yang dinamakan Banu Hashim. Dinamakan Banu Hashim karena menurut nama bapak, seorang tokoh terkemuka Mekah dan pedagang terkenal sampai ke Syria dan Yaman, Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim dan kakek dari Nabi Muhammad. Putra Abdul Muthalib, bernama Abdullah, mengawini Aminah binti Wahab dan dari pernikahan itu melahirkan seorang manusia sempurna yang bernama Muhammad. Akan tetapi Abdullah meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Aminah menyihkan anaknya sewaktu kecil kepada Halimah yang menjadi ibu angkatnya Nabi Muhammad. Halimah sendiri dari suku Banu Sa'd. Pada umur 6 tahun Nabi Muhammad kehilangan ibunya dan ia kembali ke Mekah dan dipelihara oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib, dan setelah 2 tahun kemudian ia meninggal dunia atau di usia 8 tahun Nabi. Namun sebelum meninggal, Abdul Muthalib memanggil putranya Abu Talib untuk menyerahkan Nabi Muhammad kepadanya. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya ke Syria dan Basra untuk berdagang. Fragmen-fragmen tradisional Islam menceritakan bahwa salah seorang biarawan Kristen yang bernama Buhairah yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut. Buhairah lalu mengatakan bahwa anak kecil itu yang ikut serta di kafilahmu kelak akan menjadi seorang nabi dan akan menyinari dunia, jagalah ia dengan baik. Abu Talib sangat mengagumi kepribadian Nabi yang sangat ajaib. Nabi berbeda dengan anak-anak sebayanya, Nabi tidak pernah berminat dan rakus soal makanan yang tentu berbeda dengan anak-anak lainnya yang rakus dengan makan. Bahkan Abu Talib mengatakan, aku tidak pernah mendapati Nabi berdusta, tidak tertarik pada permainan anak-anak dan Nabi suka menyendiri. Memasuki masa remaja, Rasulullah mulai berusaha menarik rejeki dengan mengembala kambing. Rasulullah pernah bertutur tentang dirinya, aku dulu mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirat. Selama masa mudanya, Allah telah memelihara dari penyimpangan yang biasa dilakukan oleh pemuda seumurannya, misalnya berhura-hura dan permainan. Pada suatu waktu paman Nabi Muhammad, Abu Talib menasehatinya untuk bergabung dengan kafilah dagang milik Khadijah. Nabi Muhammad mendengarkan nasihat pamannya, dan akhirnya ia pun ikut bergabung di kafilah dagang tersebut. Khadijah sendiri mulai tertarik dengan kepribadian Nabi Muhammad selama menjalankan dagang. Karena sifat kejujuran Nabi Muhammad dalam mengemban amanat yang diberikan kepadanya, akhirnya Khadijah mengangkatnya menjadi pemimpin kafilah dagang. Selang beberapa lama kemudian, Khadijah mulai tertarik dengan Nabi Muhammad dan berhasrat untuk meminangnya untuk dijadikan suami. Nabi Muhammad menerima lamaran tersebut dan setelah menikah Khadijah menyerahkan seluruh hartanya untuk dipergunakan Nabi Muhammad. Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad telah menikah 2 kali dan dari pernikahan itu Khadijah memiliki 3 anak, 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, salah satu sebab keberhasilan dakwah Nabi. Di mana Khadijah dalam banyak kesempatan selalu membantu Nabi, bahkan dalam banyak riwayat menyatakan bahwa nyawa pun akan Khadijah serahkan demi kesuksesan dakwah Nabi Muhammad.